Udah belum, Mas? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 peralatan otomotif. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dan tim saya yaitu ada Rizky Aditya Wicaksono, Dimas Wahyu Saputra. Oke, next. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi machine tools, yaitu bor tangan listrik. Mesin bor tangan listrik merupakan jenis bor yang paling sering kali kita pakai. Bor tangan ini sendiri memiliki subjenis di dalamnya yang ditentukan oleh ukuran dari mata bornya. Ukuran tersebut mulai dari 6,5 mm atau 10 mm, 13 mm, 16 mm, 23 mm, dan 32 mm. Di mana angka tersebut adalah ukuran maksimal dari bor itu sendiri. Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk mengebor besi maupun kayu. Hal ini tergantung dengan mata bor yang digunakan. Di samping itu, mesin bor jenis ini juga digunakan untuk mengencangkan atau melepaskan baut. Cara penggunaan sendiri menggunakan tangan dengan menekan tombol yang berada pada pegangannya. Bentuknya yang menyerupai pistol juga membuat jenis bor ini disebut sebagai bor pistol. Mesin bor tangan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai dengan kecepatan putaran yang menghadirkan fitur kecepatan putaran yang memperbolehkan penggunanya untuk mengatur kecepatan. Fitur reversible yang dapat membuat putarannya dilakukan dari dua arah, yaitu kanan dan kiri. Mesin bor ini tersedia dalam berbagai bentuk dan juga kapasitas yang disesuaikan dengan kegunaannya. Next. Jenis bor listrik. Bor tangan. Bor yang satu ini merupakan mesin bor yang sering kita pakai. Sebenarnya bor ini mempunyai beberapa subjenis lagi, tapi yang membedakan hanyalah ukuran mata bornya saja. Ukuran mulai dari yang terkecil yaitu 6,5 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 23 mm, dan 32 mm. Ukuran tersebut merupakan ukuran maksimal. Misalnya bor 10 mm, berarti mata bor yang bisa digunakan mulai dari 0 sampai 10 mm. Bor ini biasanya digunakan untuk mengebor besi ataupun kayu. Hal ini tergantung pada mata bor yang dipasang. Berbagai fungsi spesifikasi dari jenis bor ini juga ada beberapa seperti kecepatan putaran, adanya variabel speed atau kecepatan yang bisa diatur, serta reversible atau putaran bisa dua arah. Biasanya beda merek, beda spesifikasinya. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Next. Bor cordless bor. Cordless atau bor tanpa kabel merupakan jenis bor menggunakan baterai sebagai sumber tenaga. Biasanya bor jenis ini digunakan pada pekerjaan ringan. Karena kekuatan putaran atau torsi dari bor cordless ini cenderung lemah. Bor cordless ini biasa digunakan untuk bor gypsum, kayu, dan besi. Dengan syarat untuk bor besi mata bor yang lemah. Yang digunakan adalah mata bor yang ukuran kecil. Pada bor cordless, Anda harus perhatikan spesifikasinya. Baterainya, bor cordless ini juga digunakan untuk sebagai obeng listrik. Cukup pasang saja mata obeng, maka bor cordless bisa digunakan memasang skrup agar lebih cepat dan menghemat waktu. Ya, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman atau rekan saya yaitu Rizky Aditya. Maaf, Ki. Apa mikrofonnya, Ki? Masih di silent. Sorry. Ya. Bor ini namanya bor duduk yang dimana memungkinkan kita bisa bor sambil duduk. Jenis ini pada umumnya digunakan untuk melubangi besi di mana lubang yang dibuat pada besi itu banyak.
Oleh karena itu mesin bor ini didesain sedemikian rupa agar pengguna bor tidak mudah lelah. Tinggal putar saja tuasnya, maka bor dan kepala bornya akan turun ke bawah. Mesin bor ini dapat mengebor beberapa lapis besi sekaligus dengan tebal maksimal sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Bor ini yang umumnya digunakan pada putaran lambat, tapi kecepatan putarannya bisa diatur melalui belting yang berada pada bagian atasnya. Bor jenis ini juga sama seperti bor tangan, mempunyai beberapa sub jenis berdasarkan ukurannya. Ukuran berduduk mulai dari yang terkecil adalah 13 mm, 16 mm, dan 25 mm. Next. Bor impact. Bor ini hampir sama dengan bor tangan. Bedanya bor ini selain berputar juga mempunyai getaran sehingga sangat cocok untuk bor dinding. Mata bor yang digunakan juga khusus untuk bor dinding. Next. Ya, seperti ini videonya. Dicepetin aja Mas videonya, Mas. Ya, seperti itu tampilannya dari bor tangan listrik. Di skip aja Mas videonya, di next aja. Mesin gerinda listrik. Mesin gerinda listrik adalah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong ataupun menggerus benda kerja yang tujuan atau kebutuhan tertentu. Prinsip kerja mesin gerinda adalah batu gerinda berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengesahan, ataupun pemotongan. Next. Fungsi utama gerinda secara umum adalah memotong benda kerja yang ketebalannya tidak relatif tebal, menghaluskan dan meratakan permukaan benda kerja sebagai proses jadi akhir atau finishing pada benda kerja, mengasah alat potong agar tajam, menghilangkan sisi tajam pada benda kerja, membentuk suatu profil pada benda kerja, baik itu elips, siku-siku, dan lain-lain. Next. Jenis-jenis gerinda. Mesin gerinda permukaan atau surface grinding. Mesin surface grinding adalah mesin gerinda yang diperuntukkan untuk membuat bentuk datar dan permukaan yang rata pada sebuah benda kerja yang diletakkan di bawah batu gerinda yang berputar. Pada umumnya, mesin gerinda ini digunakan untuk penggerindaan permukaan yang meja mesinnya bergerak horizontal bolak-balik. Benda kerja dicekam pada meja kerja, kemudian digerakkan maju, mundur, atau bawah batu gerinda. Meja pada mesin gerinda datar dapat dioperasikan secara manual atau otomatis, yang dapat diatur pada bagian tuasnya. Hasil pengerjaan mesin gerinda di permukaan diperuntukkan untuk paralel, blok, jangka sorong, bed mesin, dan lain-lain. Prinsip kerja utama dari mesin surface grinding adalah gerakan bolak-balik benda kerja dengan gerak rotasi atau tools. Dilihat dari prinsip kerja utama mesin tersebut, mesin gerinda secara garis besar mempunyai 3 gerakan utama, yaitu gerakan putar batu gerinda, 2 gerak memanjang dan melintang, 3 gerak pemakanan atau feeding. Next.
Mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan merupakan mesin yang berfungsi untuk menggerinda benda kerja. Menggerinda dapat bertujuan untuk mengasah benda kerja seperti pisau dan pahat, atau dapat juga bertujuan untuk membentuk benda kerja seperti merapikan hasil pemotongan, merapikan hasil las, membentuk lengkungan pada benda kerja yang bersudut, menyiapkan permukaan benda kerja untuk dilas, dan lain-lain. Mesin gerinda didesain untuk dapat menghasilkan kecepatan sekitar 11.000 sampai 15.000 rpm. Dengan kecepatan tersebut, batu gerinda yang merupakan komposisi aluminium oksida dengan kekerasan serta kekerasan yang sesuai dapat menggerus permukaan logam sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Dengan kecepatan tersebut juga, mesin gerinda dapat digunakan untuk memotong benda logam dengan menggunakan batu gerinda yang dikhususkan untuk memotong. Next. Mesin gerinda duduk. Fungsi utama mesin gerinda duduk adalah untuk mengasah mata bor, tetapi dapat juga digunakan untuk mengasah pisau lainnya, seperti mengasah pisau dapur, golok, rampak, arit, mata bajak, dan berkakas pisau lainnya. Selain untuk mengasah, gerinda duduk dapat juga untuk membentuk atau membuat perkakas baru, seperti membuat pisau khusus untuk meraut bambu, membuat suku cadang mesin jahit, membuat obeng, atau alat bantu lainnya untuk restorasi turbin dan mesin lainnya. Next. Mesin gerinda lurus. Fungsi utama mesin gerinda lurus adalah untuk membuat profil atau ukiran pada suatu benda, permukaan benda. Biasanya gerinda lurus memiliki batu gerinda yang kecil sehingga sangat fleksibel pada saat melakukan pengukiran pada permukaan suatu komponen. Next. Next, Mas. Yang untuk videonya, nah itu. Ya, seperti itulah bentuknya dari gerinda listrik. Bisa buat untuk memotong besi-besi yang ketebalannya biasanya lebih tebal. Selanjutnya dipresentasikan oleh Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari Rizky Aditya. Airbag brace adalah alat bantu yang berfungsi untuk membuka dan mengencangkan baut pada sebuah konstruksi atau komponen kendaraan bermotor. Meskipun sebenarnya penggunaan tidak terbatas pada dunia otomotif saja, airbag brace digunakan di segala macam pekerjaan yang melibatkan baut dan mur dalam proses pengerjaan suatu konstruksi baja, konstruksi kayu, dan lain sebagainya. Penggunaan airbag brace dapat dilihat pada bengkel resmi kendaraan bermotor atau balapan F1 yang sering kita lihat di televisi. Proses penggantian ban saat pit stop menggunakan alat sejenis ini agar proses penggantian ban lebih cepat dan kekuatan pengencangan baut lebih presisi. Meskipun secara teknologi berbeda dengan yang ada di pasaran, tapi pada prinsipnya sistem kerjanya hampir sama karena terdapat mekanisme seperti memukul dan memutar di dalamnya. Berdasarkan sumber dayanya, impact brace menggunakan dua sumber, yaitu adanya yang menggunakan daya listrik dan ada juga yang menggunakan tekanan angin seperti sumber penggeraknya. Impact brace yang menggunakan daya listrik terbagi lagi menjadi dua, ada yang menggunakan daya listrik AC, ada yang menggunakan daya listrik dari baterai atau DC. Impact brace yang menggunakan daya baterai tertentu lebih fleksibel dan praktis dengan sifatnya yang portable, namun terkendala keterbatasan daya yang ditampung baterainya dibanding yang menggunakan listrik AC. Secara sederhana, prinsip kerja impact brace hampir sama dengan obeng. Hanya saja pada impact brace menggunakan bantuan tenaga listrik atau angin sehingga lebih meringankan pekerjaan membuka atau mengencangkan baut. Apalagi jika harus membuat baut
roda mobil yang besarnya sebesar rumah. Sudah ukurannya besar banyak pula. Dalam impact brace terdapat mekanisme yang bergerak memukul seperti palu yang jika menggunakan obeng ketok harus diketok secara manual, sedangkan pada ujung pembuka bautnya akan otomatis berputar sesuai setelan yang telah ditentukan. Kekurangan dari impact brace: sebelum menggunakan harus menyesuaikan kepala shotgun dengan baut atau skrup, lalu menyetel arah putaran serta kecepatan torsi yang sesuai. Karena besar tekanan ini bervariasi, maka wajib untuk menentukan berapa banyak torsi sebuah impact ketika diterapkan sehingga tidak terjadi kelebihan torsi. Penggunaan air impact yang baik adalah untuk melepaskan atau mengendorkan. Jika digunakan untuk mengencangkan sekali, pasangkan baut atau skrup dengan menggunakan tangan terlebih dahulu agar cedera tidak rusak. Gunakan kecepatan yang sesuai, putaran yang besar dapat membahayakan penggunanya. Berikut contoh dari impact wrench. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.